Early this morning, we made contact with your parents. Our primary goal is to conduct an investigation. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Leah Rilka yang sedang dimintai keterangan atas kejadian yang menimpa kepadanya dan juga teman-temannya. Di mana Leah ini adalah salah satu korban yang selamat ketika dirinya dan teman-temannya terdampar di sebuah pulau misterius karena pesawat yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Dan saat itu Leah sedang dikarantina karena masih dalam keadaan trauma. Sementara itu Agent Young dan juga Daniel merasa ada yang janggal dari kejadian tersebut. Oleh karena itu, Agent Young meminta kepada Leah untuk menjelaskan semuanya. About the dawn of Eve. Lalu Leah pun menceritakan bahwa saat itu dirinya bersama 8 temannya sedang dalam perjalanan ke Hawaii untuk mengikuti sebuah program retreat atau program bagi mereka yang memiliki masalah dalam hidupnya. Di mana 8 teman Leah itu bernama Tony, Martha, Dottie, Shelby, Rachel bersama adiknya yaitu Nora, Fatin, dan juga Janet. Are en route to our retreat in Kona, Hawaii. Namun Leah terlihat tidak bersemangat karena dirinya dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut, dan memang semenjak putus dari pacarnya Leah menjadi pendiam dan juga sering menyendiri. Tapi sialnya tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami guncangan yang sangat mengedankan sekali yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Dan ketika tersadar, Leah pun sangat panik karena dirinya sudah terapung di tengah lautan. Completely cut off from the lives we left behind. Kemudian saat itu Leah mendengar suara ponsel dari salah satu koper dan langsung mencarinya. Namun sial ponselnya malah terjatuh membuat Leah sangat merasa kesal. Lalu di sana Leah melihat Janet yang terapung dalam keadaan masih pingsan dan mencoba menyadarkan Janet yang mengalami luka memar pada perutnya. Namun tiba-tiba saja Leah sangat merasa senang karena melihat sebuah pulau yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Dan ternyata teman-temannya sudah lebih dulu ada di pulau itu. You gotta get up and move around, alright? You're in shock. Are you okay? Sementara itu Shelby berusaha untuk menolong Martha yang akan terbawa oleh ombak dan beruntungnya Shelby berhasil menolongnya. Akan tetapi Martha mengalami luka memar pada kakinya sehingga Shelby pun mengorbankan bajunya untuk menutup kakinya Martha. Dan akhirnya Leah berhasil membawa Janet ke pulau itu dalam keadaan masih pingsan. Kemudian Dottie dan Tony pun langsung menolong mereka. Tak lama kemudian Tony juga melihat Martha dan Shelby yang mana hal itu membuat Tony sangat merasa senang karena Martha sahabat baiknya masih hidup. Who knows CPR? Setelah tersadar dari pingsannya, Janet pun sangat berterima kasih kepada Leah karena sudah menyelamatkan nyawanya. I'm sorry. Kemudian mereka pun berkumpul untuk memikirkan bagaimana caranya keluar dari pulau ini. Sementara Rachel dirinya sangat yakin bahwa tim penyelamat akan datang dan menyuruh membuka semua koper untuk mencari ponsel yang masih menyala. Namun karena ponsel miliknya mati terkena air, lantas Dottie pun menguburnya di pasir agar kering. Kemudian Shelby meminta kepada mereka untuk mengumpulkan makanan dan juga minuman yang masih tersisa karena mereka tidak tahu kapan tim penyelamat akan datang. Dan dari mereka semua hanya Shelby lah yang terlihat santai karena dirinya yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Oleh karena itu Shelby pun akan pergi ke hutan untuk mencari air bersih dan mengajak Tony untuk ikut dengannya. Keep your ears peeled. You'll hear moving water before you see it. Meskipun Shelby terlihat feminim, namun dirinya sering ikut berburu bersama ayahnya sehingga dirinya pun mengetahui tentang hutan. Sedangkan Tony dirinya sangat tomboy. Di mana saat itu sepanjang jalan Shelby pun terus berdoa agar Tuhan memberikannya air bersih. Namun Tony merasa terganggu dan meminta kepada Shelby untuk diam karena dirinya tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi Shelby tidak peduli dan terus saja berdoa hingga akhirnya In your mercy, grant us. Fuck, Shelby! Yang mana di sini Tony pun sangat panik, namun ternyata Shelby tidak marah sama sekali, hanya saja merasa kesal kepada si Tony. Di sisi lain Dottie dan Nora berhasil mengumpulkan Coca-Cola yang tersapu oleh ombak ke pinggir pantai. Kemudian Dottie juga menemukan koper milik Patin dan langsung memberikannya kepada Patin. It was heavy as shit. We found more
Diet Coke, of course. Sementara itu Shelby dan Tony sudah kembali dan Martha bertanya tentang luka pada kepala Shelby. Namun Shelby berbohong bahwa dirinya tidak gor ke pohon karena Shelby tidak ingin adanya perselisihan di antara mereka. Kemudian Rachel mengatakan kalau ponsel milik Dottie menyala dan untung saja di pulau ini masih terdapat sinyal meskipun itu hanya satu garis. Tapi ternyata baterainya akan segera habis, jadi mereka hanya boleh menelpon seseorang yang benar-benar peduli dan akan menolong mereka. Namun di sini Leah merasa bingung karena yang dirinya hafal hanyalah nomor telepon mantan pacarnya dan dirinya tidak yakin kalau sang mantan akan menolongnya. Kemudian satu persatu mereka pun mulai menelpon, tapi sayangnya tidak ada yang terhubung sama sekali. Dan tiba-tiba saja saat itu Janet terjatuh yang ternyata dirinya meninggal karena luka pada perutnya semakin parah. She's dead. Dan saat malam poek dengan perasaan yang sangat sedih, mereka pun menguburkan mayat Janet. Lord, we didn't know her real well, but she had a really bright spirit. Amen. 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 Party crasher, nitty gritty, dirty little freak. Namun ketika mereka sedang tidur, Leah mendengar suara ponsel dan ternyata berasal dari kuburan Janet. Lantas dengan cepat Leah pun langsung menggali kuburan Janet untuk mengambil ponselnya. Namun sayang suaranya sudah berhenti. Kemudian Leah pun mencoba untuk menelpon mantan pacarnya dan ya, untung saja terhubung. Namun sialnya belum sempat Leah meminta bantuan, mantannya sangat marah dan menyuruh agar Leah jangan menelponnya lagi, membuat Leah sangat merasa kecewa dan nyeri hati. It's over. Sementara itu di tempat lain seorang pria bernama Tom mengatakan kepada bosnya bernama Griff bahwa ada masalah. Dan sialnya ternyata mereka semua sedang diawasi dan rekaman video ini diambil 3 jam yang lalu ketika mereka sedang mengubur mayat Janet. Entah apa tujuannya, namun mungkin saja Griff sudah merencanakan ini semua karena di pulau tersebut nyatanya sudah ada kamera untuk mengawasi mereka. Namun di sini Griff juga merasa sangat sedih karena salah satu dari mereka sudah meninggal. Keesokan paginya Griff menyuruh anak buahnya yaitu Audrey untuk mengirim barangnya. Dan Audrey menyuruh kepada Alex untuk menjatuhkan barang ini secara diam-diam ke tempat mereka dan memintanya untuk mematikan mesinnya dari jarak 150 meter agar tidak diketahui oleh mereka. Dan nantinya barang tersebut akan diambil oleh salah satu dari agennya yang sedang bersama dengan mereka. Yang mana itu artinya mungkin saja salah satu dari mereka adalah anak buahnya Griff yang sedang menyamar agar rencananya berjalan dengan lancar. Dan saat itu Leah mengatakan kalau semalam ponsel ini berbunyi di dalam sakunya Janet, di mana ternyata Janet memiliki 2 ponsel, namun yang satunya lagi sudah jatuh ke laut. Akan tetapi ponsel ini terlihat berbeda dan sangat mencurigakan meskipun sekarang baterainya sudah habis. Dan hal itu membuat Rachel sangat marah karena Janet malah menyembunyikan ponsel tersebut dari mereka. It is kind of a sketchy phone. Like, fuck her. She forgot. That could have been our only way out. Dan ya mungkin saja Janet salah satu dari agen tersebut yang sedang menyamar, namun apalah daya sekarang Janet malah mati. Kemudian saat itu Rachel berniat akan pergi ke puing-puing pesawat dengan cara berenang untuk mengambil barang yang berguna dan juga radio. Namun Leah melarangnya karena ombaknya terlalu tinggi dan Leah pun punya rencana lain, yaitu dengan cara pergi ke tempat yang tinggi untuk melihat apakah ada rumah dan juga dermaga atau tidak. Di sisi lain saat Tony sedang melihat kondisi dari kaki Martha yang masih bengkak, Shelby datang dan dirinya sangat perhatian kepada Martha, membuat Tony sangat tidak suka. I really should have spun it yesterday. I was just thinking you probably should have spent it yesterday. Alright, so Tidak lama Leah dan Rachel pun datang, yang mana mereka mengajak Shelby untuk ikut dengannya pergi ke atas bukit. Karena Rachel sangat yakin bahwa bukan hanya mereka saja yang ada di pulau ini, tapi mungkin saja ada juga orang lain. Dan sebelum pergi, Dottie memberikan cermin kepada Rachel dan meminta untuk memasangkannya di atas bukit. Disebabkan Dottie sangat yakin cermin ini akan mengantarkan sinyal pada ponselnya. Hey, Reach. Yesterday we went left.
Dalam perjalanan tiba-tiba saja Nora datang dan ingin ikut dengan mereka, namun Rachel melarangnya karena Nora hanya akan menjadi beban bagi mereka. Meskipun mereka berdua adalah adik kakak, namun mereka tidak akur dan sering bertengkar. Kemudian mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke bukit itu. I want to get to the top before the sun goes down. You thought much about college, Leah? Not really. Di mana saat itu Shelby yang sudah tidak kuat lagi memutuskan untuk istirahat, akan tetapi Rachel melarangnya karena sebentar lagi akan sampai. Namun Shelby tidak peduli dan tetap beristirahat, membuat Rachel sangat marah sehingga tanpa sengaja cerminnya terlempar. Dan saat Leah berusaha untuk mengambilnya, cermin itu malah murag semakin kehanap, membuat Leah yang berusaha menggapainya hampir diserodot jatuh. Tapi untung saja Nora keburu datang dan membantu mereka menolong Leah. Lalu saat itu Rachel pun kukulutus karena tim penyelamat belum juga datang untuk menolong mereka. Kemudian dirinya melanjutkan perjalanan seorang diri ke atas bukit. I guess fucking not. Namun ternyata ketika sampai di atas bukit itu, dirinya tidak melihat apapun yang diharapkan sebelumnya. Dan hal itu membuat Rachel sangat merasa sedih sekaligus kecewa. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali dan terlihat di sini hubungan kakak adik itu mulai membaik. Dan Griff yang sedang mengawasi melihat bahwa mereka mulai ada perubahan dalam sebuah hubungan yang tadinya tidak saling kenal kini saling membantu. Termasuk Rachel dan adiknya Nora, kini hubungan mereka mulai membaik. Lalu Griff pun meminta kepada Susan untuk mencatat perkembangan mereka. Kemudian dirinya mengatakan bahwa kematian dari Janet tidak akan sia-sia, justru hal itu akan membuat mereka saling bekerja sama untuk bisa bertahan hidup. Dan faktanya, Griff sengaja membuat mereka terdampar di pulau tersebut untuk dijadikan bahan eksperimen sosial olehnya. Dan menurut teman-teman semua, perbuatan si Griff ini macam mana? Base camp, I want to check that the operative found the package. Sementara itu Shelby dirinya menemukan tas hitam di pinggir pantai, di mana tas ini adalah tas yang dibawa oleh anak buah Griff yaitu Alex untuk diberikan kepada mereka meskipun tidak secara langsung. Dan ya, apakah Shelby adalah anak buah Griff? Karena sebelumnya Audrey mengatakan bahwa akan ada yang mengambil tas tersebut. Ditambah lagi Shelby adalah satu-satunya yang terlihat sangat santai dibandingkan mereka semua dan selalu mengatakan kita akan baik-baik saja. Ternyata isi dari tas itu terdapat banyak sekali obat-obatan yang mereka butuhkan karena Griff tidak ingin di antara mereka ada yang mati lagi. Dan saat Shelby memberikan obat kepada Martha, lagi-lagi Tony tidak suka. Malam harinya hujan pun turun ngagebret sangat deras dan mereka semua merasa sangat ketakutan karena disertai sing berasap kilat dan dor-dar guluduk. Kemudian mereka pun berlindung di bawah tenda karet, namun mereka mulai merasa gatal-gatal karena adanya kutu pasir. Dan hal itu membuat Patin merasa sangat terganggu. I just want some Indian tacos. And why do you say it all derogatory like? Pagi harinya Dottie berniat akan membuat tempat untuk berlindung guna menghindari badai seperti tadi malam. Dan dirinya pun meminta kepada mereka untuk membantu membuatnya. Namun sialnya ternyata banyak dari mereka yang tidak ingin membantunya. Sementara Rachel dirinya kembali ke rencana awalnya, yaitu akan pergi ke puing-puing pesawat untuk mencari radio bersama Leah dan juga Nora. Sedangkan Dottie memutuskan akan pergi ke hutan mencari gua untuk berlindung karena tidak ada satupun dari mereka yang ingin membantunya membuat sebuah tenda. Dan Shelby pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Dottie. Well, I guess our circles just don't overlap. Breakfast club on each other, peel back the layers. You're just trying to get a rise out of me. Yang mana dalam perjalanan Shelby melihat sebuah gua namun ukurannya terlalu kecil untuk mereka berlindung. Kemudian Shelby pun mencoba untuk melihatnya ke dalam. Namun Shelby tidak bisa melihat apapun karena terlalu gelap. Tapi tiba-tiba Shelby menjerit ketakutan. Dan sialnya ternyata Shelby hanyalah berpura-pura, membuat Dottie sangat merasa kesal. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya membuat gigi palsu Shelby terlepas. Karena merasa malu, Shelby pun langsung pergi meninggalkan Dottie. Sedangkan Tony yang sedang jalan-jalan dirinya melihat sesuatu di atas pasir dan ternyata itu adalah sebuah patung tanpa kepala dan juga kaki.
Sementara itu mereka bertiga berhasil menemukan bangkai pesawatnya meskipun hanya ekornya. Lalu Leah dan Rachel pun langsung menyelam untuk melihatnya, yang mana di sini mereka menemukan beberapa minuman kaleng. Dan Rachel juga berhasil menemukan black box pesawatnya, kemudian mereka pun mencoba untuk mengambilnya. Namun Leah tidak kuat lagi lalu kembali ke atas untuk mengambil napas. Sementara di pantai Patien sedang membaca buku milik Leah, kemudian Tony pun datang sambil membawa patungnya. Di sisi lain Dottie tiba-tiba mendengar suara Shelby berteriak meminta tolong dan dirinya pun langsung pergi untuk melihatnya, yang ternyata ada ular yang sangat mematikan di hadapan Shelby, dan Dottie pun langsung saja. Di sini Dottie pun terlihat sangat emosional karena teringat dengan ayahnya yang sudah meninggal, dan alasan dirinya bisa ada di pulau ini karena sebelum meninggal ayahnya memberikan kartu nama Griff dan menyuruh kepada Dottie untuk pergi menemuinya. Singkat cerita, setelah kembali berjalan akhirnya mereka pun berhasil menemukan gua yang sangat besar, dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat merasa senang. Kemudian mereka bertiga pun langsung kembali dan memberitahukan hal itu kepada yang lain. Tidak lama mereka bertiga pun sudah kembali dan ternyata mereka berhasil membawa black box-nya. Namun Shelby beranggapan mungkin saja alatnya tidak berfungsi karena sudah 3 hari belum ada tim penyelamat yang datang menolong mereka. Dan dirinya menyarankan untuk membukanya saja. Okay, so that means it's definitely broken, right? Okay, not that Donnie couldn't handle it. Dan ya entah berhasil atau tidak, namun di sini mereka mendengar bunyi dari black box tersebut. Kemudian Leah pun memutar suara rekaman dari black box tersebut. Dan ternyata rekaman ini detik-detik percakapan dari pilot sebelum pesawatnya jatuh. Mendengar hal itu mereka pun sangat merasa sedih karena seharusnya sekarang mereka semua sudah mati. Kemudian mereka pun langsung berkemas untuk pindah ke dalam gua. Dan di sini Leah sangat marah karena Patien sudah membaca buku pribadinya. Fuck off. Sesampainya di gua, Dottie terlihat sangat sedih karena kembali teringat pada ayahnya. Yang mana setelah kematian ayahnya saat itu Dottie pun langsung pergi menemui Griff, dan dirinya pun memutuskan untuk ikut dalam program tersebut karena jika tidak maka Dottie akan tinggal di panti asuhan. What do you want from me? Keesokan paginya ternyata mereka memilih untuk tinggal di pinggir pantai karena di gua tersebut banyak sekali kelelawar. Dan tanpa disangka saat itu mereka menemukan satu bungkus keripik. Di sini Dottie dan Tony saling rebutan keripik tersebut, yang mana masing-masing dari mereka mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Namun bukan hanya Dottie dan Tony saja yang ingin memakan keripik itu, tapi mereka semua. Disebabkan mereka merasa bosan setiap hari harus memakan kacang. Hingga akhirnya Shelby pun mengadakan sebuah pertandingan membangun tempat untuk berlindung, dan hadiahnya adalah keripik tersebut. You need that height. Squat up. Di sini mereka dibagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama berisi Leah, Rachel, Dottie, dan Patien. Sedangkan kelompok kedua Tony, Nora, Martha, dan juga Shelby. Namun Shelby dan Tony memiliki pendapat yang berbeda dalam membangun tempat berlindung tersebut. Di mana hal itu membuat Tony semakin kesal, apalagi Martha berpihak pada Shelby. Hingga akhirnya Tony pun pergi ke hutan sendirian untuk mengambil ranting pohon dan juga daun-daunan. Sementara kelompok Leah sudah hampir selesai membuat tempat berlindungnya, akan tetapi di sini Leah merasa kesal kepada si Patien karena tidak membantu mereka sama sekali dan hanya mengurus dirinya sendiri. Namun Patien, si wanita araheuna, tidak terima dan malah membahas tentang buku milik Leah. Melihat kaki Patien terluka, Leah tidak peduli sama sekali dan justru semakin marah kepada Patien. Sementara kelompok Shelby mereka belum selesai membuat tendanya, dan lagi-lagi di sini Tony merasa cemburu melihat Martha bersama dengan Shelby. Dan ya kalian tahulah itu artinya apa. Pasti artinya pokoknya gitu. Oke kan lanjut. Kemudian saat itu Nora pun berniat akan membantu Tony memasangkan kayunya. Namun Tony menolaknya karena dirinya bisa sendiri. Lalu dirinya pun marah dan langsung saja menghancurkan tempat berlindung yang belum selesai itu, membuat Martha merasa kecewa dan langsung pergi.
Singkat waktu, malam pun poek, dan mereka semua berlindung di tenda yang dibuat oleh kelompok Lia sambil memakan keripiknya. Kemudian saat itu Patin pun meminta air minum karena miliknya sudah habis. Namun Lia enggan memberinya karena Patin tidak ikut membantu membuat tempat ini. Patin menjelaskan bahwa dirinya sudah memberikan pakaian miliknya kepada mereka dan juga untuk menutupi tempat ini agar tidak kedinginan. Akan tetapi Lia tidak peduli sama sekali, membuat Patin merasa kesal dan langsung pergi. Sementara di tempat lain, Griff sedang bicara dengan orang tua Lia lewat video call dan orang tuanya pun menanyakan kabar dari Lia. Namun di sini Griff berbohong dengan mengatakan kalau di kampus barunya Lia sudah berkembang dengan sangat baik dan memiliki teman baru. Jadi ketika nanti sudah kembali, Lia akan terlihat berbeda karena dirinya lebih dewasa dan juga mandiri. Di sini orang tua Lia tidak mengetahui kalau anaknya dijadikan bahan uji coba oleh Griff sehingga mereka pun merasa tenang-tenang wae, bahkan berterima kasih kepada Griff. Thank you. Sure. Kembali ke pulau yang mana ketika mereka semua sudah tidur, di sini si pemalas Patin diam-diam mengambil stok minuman mereka. Dan ternyata Tony juga memilih untuk pergi karena Martha selalu berpihak kepada Shelby. Yang mana saat pagi Cang di sini Shelby merasa khawatir kepada Patin dan juga Tony karena mereka belum juga kembali dan menyarankan untuk mencarinya. Namun Martha tidak peduli lagi kepada Tony, sementara Lia mengatakan kalau Patin sudah mencuri minumannya dan tidak pantas untuk bergabung dengan kelompok ini. Dan sialnya ternyata korek apinya juga sudah hilang, mungkin saja dibawa oleh Patin atau Tony, di mana hal itu membuat mereka merasa cemas. Karena jika apinya mati maka mereka tidak akan bisa memberikan tanda kepada tim penyelamat meskipun black box-nya sudah berfungsi. Akan tetapi anehnya sampai sekarang belum ada tim penyelamat yang datang. Dan tiba-tiba saja saat itu Tony datang sambil memberikan sobekan celana milik Patin yang terdapat darahnya. Kemudian saat itu mereka pun langsung pergi untuk mencarinya karena takutnya Patin diserang oleh binatang buas. Namun di sini Dottie memutuskan akan kembali untuk menjaga apinya agar tetap menyala. Akan tetapi Shelby melarangnya karena hanya Dottie yang bisa melacak Patin sehingga Noraklah yang kembali untuk menjaga apinya. Dan di sini Dottie sangat yakin kalau Patin akan baik-baik saja karena sebenarnya Patin itu tidak selemah yang mereka bayangkan. Namun dalam perjalanan Rachel memutuskan akan pergi sendiri untuk memperluas pencarian dan Dottie yang khawatir ikut bersamanya. Sementara Lia di sini dirinya sangat khawatir kepada Patin karena gara-gara dirinya Patin pergi dan jika terjadi sesuatu kepada Patin maka dirinya akan sangat merasa bersalah. Sementara itu Griff sedang mengawasi mereka, kemudian dirinya menyuruh Alex untuk melihat proyektornya karena sebagian kameranya tidak berfungsi. Lalu Audrey mengatakan kepada Griff kalau Patin itu tidak suka diatur dan akan bertindak dengan kehendaknya sendiri. Sementara di pulau Dottie dan Rachel terus berusaha untuk mencari Patin, namun sialnya di sini Rachel malah tidelewo ke lumpur hisap. What is tidelewo? Dan tentu saja hal itu membuat Rachel sangat panik. Di waktu yang sama api yang dijaga Nora malah padam dan Nora pun berusaha untuk kembali menghidupkannya. Sementara Rachel yang perlahan mulai terlelap, dirinya malah tidak ingin dibantu oleh Dottie karena dirinya bisa melakukannya sendiri, padahal itu sangat mustahil. Karena jika Rachel semakin bergerak maka lumpur itu akan semakin menghisapnya lebih cepat. Tak lama mereka yang mendengar teriakan Dottie pun datang, lalu Martha pun berusaha menenangkannya. Dan setelah Rachel tenang, mereka pun langsung menariknya. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan mencari Patin dan di sini Dottie sempat menyarankan untuk kembali karena sebentar lagi hari akan poe. Akan tetapi Lia yang merasa bersalah menolak untuk kembali dan akan terus mencari Patin apapun yang terjadi, hingga mau tidak mau mereka pun kembali melanjutkan mencari Patin dan akhirnya mereka berhasil menemukan Patin.
Namun di sini mereka sangat kesal karena ternyata saat itu Patin malah asik mengecat kukunya, sedangkan dari tadi mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Tapi ternyata Patin menggunakan cat itu untuk memberikan tanda pada pohon dan juga batu, kemudian dirinya mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Yang ternyata Patin berhasil menemukan air terjun. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat merasa senang dan sangat bangga kepada Patin. Kemudian mereka pun langsung kecebur mandi sepuasnya hingga gentel. Bukan hanya mereka, ternyata Griff juga sangat merasa senang karena Patin baik-baik saja. Dan mereka juga berhasil menemukan air tawar yang sangat dibutuhkan sehingga mereka tidak akan kekurangan air minum. Namun Alex belum bisa melupakan tentang kematian dari Jeanette dan sempat meminta kepada Griff untuk menyelamatkan mereka karena takutnya akan ada korban lagi. Namun Griff menolak karena sekarang belum waktunya. Sementara itu Leah dan Patin saling meminta maaf dan masing-masing mengakui kesalahan mereka. Kemudian Leah pun memutuskan untuk melupakan mantan pacarnya yang brengsek itu dan meminta kepada Rachel untuk membakar bukunya. Fires though. Singkat cerita, saat malam poek mereka pun pergi ke tempat Jeanette dikubur dan ternyata Dottie berniat akan memindahkan mayat dari Jeanette karena kuburannya terlalu dangkal alias dead dan hal itu akan menarik binatang buas untuk datang. Kemudian mereka pun langsung menggalinya menggunakan tangan dikukui. Namun ternyata mayat dari Jeanette sudah menghilang. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa heran bagaimana bisa mayat Jeanette menghilang begitu saja. Kemudian Shelby mengatakan mungkin saja mayatnya terbawa oleh ombak ketika badai datang. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali. Namun di sini Leah mengatakan kepada Patin bahwa dirinya merasa ragu kalau mayat dari Jeanette kagusur ombak. Dan ternyata mayat dari Jeanette sudah dibawa oleh Griff. Itu artinya memang benar kalau Jeanette adalah salah satu agen dari Griff yang menyamar. Dan di sini Griff sangat merasa sedih atas kematian dari Jeanette. Sementara itu mereka mulai bekerja sama dan saling membagi tugas, mulai dari mencari makanan dan juga mengambil air di sungai. Sedangkan Leah sendiri terlihat gelisah dan Nora mencoba untuk menghiburnya. Here, it's your hands. This is amazing. Tidak lama kemudian Rachel pun datang dengan membawa kerang laut untuk mereka makan. Dan di sini mereka pun sangat menikmati kerang laut tersebut kecuali Shelby karena dirinya alergi dengan kerang. Salu. Fucking 1%. Oh, I'm beyond allergic to shellfish. Lick the clit. Setelah itu Shelby membantu Martha untuk mencuci baju, namun di sini wajah dari Martha terlihat sangat pucat. Dan tiba-tiba saja Martha pun langsung muntah, tapi ternyata bukan hanya Martha saja melainkan mereka semua mengalami muntah-muntah kecuali Shelby, yang ternyata mereka semua keracunan akibat terlalu banyak memakan kerang laut. Melihat itu Tom pun merasa khawatir dan langsung menelpon Griff yang sedang ada di rumah sakit, di mana Tom mengatakan bahwa mereka semua keracunan makanan kecuali Shelby. Bahkan salah satu dari mereka yaitu Tony mengalami kritis karena Tony yang paling banyak memakan kerang lautnya. Sementara kondisi Leah dan Dottie mulai membaik. Swallow. Swallow. You alright? Kemudian Dottie pun menyuruh kepada Leah untuk mengambil tas obatnya. Sedangkan Dottie sendiri akan merawat Tony yang kondisinya semakin parah. Dan berharap agar Leah segera datang membawa obatnya karena jika tidak maka Tony akan mati. Namun ketika Leah akan kembali dengan membawa tas obatnya, dirinya melihat Shelby yang sedang berjalan sendirian ke dalam hutan. Karena merasa ada yang aneh, Leah pun langsung mengikuti Shelby. Lalu Leah pun menyimpan tas obatnya di atas pohon kemudian kembali mengikuti Shelby. Namun Leah malah kehilangan Shelby dan akhirnya memutuskan kembali. Akan tetapi di sini Leah sangat panik karena obatnya sudah berantakan.
Sekembalinya Lia ke pantai, Dottie tidak menemukan obat yang dirinya butuhkan untuk menolong Tony. Dan di sini dirinya merasa aneh kenapa tasnya banyak sekali tanah, namun akhirnya Dottie pun menemukan obatnya dan langsung menyuruh Lia untuk memberikannya kepada Tony. Tapi masalahnya obatnya hanya ada satu dan Martha juga membutuhkan obat itu, namun Martha menyuruh kepada Lia untuk memberikan obat itu kepada Tony yang kondisinya sudah sangat parah. Akan tetapi Tony menolak untuk meminum obatnya dan menyuruh kepada Shelby untuk menjauhinya. Namun Shelby tidak peduli dan langsung saja memasukkan obat itu ke dalam mulut Tony, dan untungnya Tony tidak memuntahkan obatnya. Singkat waktu, malam pun poek, dan kini kondisi dari Tony sudah membaik, namun tidak dengan Martha yang wajahnya terlihat semakin pucat. Tapi Martha mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung pergi begitu saja, namun tak lama Martha pun jatuh ngarumpuyuk. Marty? Martha! Melihat itu mereka semua pun sangat panik. Kemudian Lia mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja menjatuhkan tas obatnya di dalam hutan. Mendengar itu tentu saja Dottie pun sangat marah dan meminta kepada Lia untuk mengantarkannya ke tempat tasnya terjatuh karena mungkin saja obatnya masih ada di sana. Sementara itu Martha dirinya bermimpi bertemu dengan Alex dan menyuruh kepadanya untuk masuk ke dalam pesawat, yang ternyata sudah ada Janet di dalam pesawat tersebut. Namun tiba-tiba Martha langsung terbangun karena air pasang, dan mereka pun langsung mengamankan barang yang masih tersisa, sementara Nora sangat ketakutan karena dirinya terbawa oleh ombak. Namun di sini kejamnya Rachel lebih memilih untuk menyelamatkan black box-nya ketimbang menyelamatkan adiknya. Saat pagi siang mereka semua pun merasa galau karena hampir semua barangnya terbawa oleh ombak. Akan tetapi di sini Lia merasa curiga bahwa Shelby adalah dalang dari semua ini, namun Patin meminta agar Lia untuk berpikir positif. Kemudian saat itu Dottie pun menyuruh kepada mereka bersiap-siap untuk pindah ke tempat yang lebih aman karena tempat berlindungnya sudah hancur. Okay, good. Yeah, definitely do that. It was bigger than a normal tide, maybe. Don't come at me for that. Sister. Guys, please! Namun tiba-tiba Shelby datang sambil membawa tas milik Martha dan juga Janet, dan hal itu membuat Lia semakin curiga bagaimana bisa Shelby menemukan tas tersebut. Apalagi di tas Janet terdapat korek apinya dan juga barang-barang yang mereka butuhkan termasuk obat-obatan. Dengan pro emosi Lia pun mengatakan bagaimana bisa Shelby menemukan dua tas yang isinya obat-obatan, dan Shelby selalu optimis kalau mereka semua akan baik-baik saja, seolah-olah sudah merencanakan semuanya. Actual danger sheet. You this icebreaker after icebreaker gave you this bag, and what the fuck do you know? Leah! Kemudian Lia pun mengambil korek apinya dan berniat akan membuangnya karena Lia sangat yakin jika korek apinya hilang maka Shelby akan menemukan korek api yang lain. Namun Nora menghalanginya. Kemudian Lia bertanya kenapa Shelby selalu menghilang begitu saja dan juga terlihat sangat aneh. Karena merasa kesal, Shelby pun langsung menunjuk gigi palsunya dan mengatakan kalau alasan dirinya suka menghilang itu karena untuk membersihkan gigi palsunya sebab dirinya merasa malu. Mendengar itu seketika Lia pun langsung terdiam. Not that you need it anymore. Sementara itu di tempat lain ternyata tujuan dari Griff melakukan ini semua kepada mereka karena hanya ingin membuat mereka lebih dewasa dan juga mandiri dalam menghadapi setiap masalah. Sebab mereka semua yang ada di pulau itu memiliki masalah dalam hidupnya. Dan intinya Griff ingin membuat mereka memiliki kepribadian yang lebih kuat lagi karena wanita dan juga laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Kalau bisa, wanita harus lebih hebat daripada laki-laki. Bag delivered by our team on day 2. Self-motive behavior, of course, safety. Dan di sini terungkap ternyata memang benar kalau Janet adalah salah satu dari agen Griff yang menyamar, yang mana tugas dari Janet sendiri untuk memantau mereka secara langsung dan juga melaporkan tentang perkembangan mereka. Namun Janet malah meninggal, akan tetapi bukan hanya Janet saja, tapi ada satu orang lagi, namun ternyata orang itu bukanlah Shelby melainkan Dottie. Dan itulah alasannya kenapa Dottie menjadi pemimpin dari kelompok ini, karena dirinya memiliki jiwa yang tangguh. Akan tetapi Dottie malah menunjuk Rachel sebagai pemimpin yang baru dengan menyerahkan korek apinya. Not even my own.
Tentu saja hal itu membuat Rachel sangat merasa senang. Kemudian dengan seenaknya dewe, Rachel pun menyuruh Martha untuk mengambil kayu bakar dan Fatin disuruh mencari kayu bakar. Namun ternyata mereka berdua menolaknya. Kemudian saat itu Rachel pun mengajak Nora untuk mencari barang yang berguna. Akan tetapi ternyata Nora juga menolaknya karena Rachel tidak pantas menjadi seorang pemimpin disebabkan dirinya akan bertindak sesuka hatinya dan juga akan menyiksa mereka semua tanpa ampun. So well for you. A sad liar. Mendengar itu Rachel pun sangat marah kepada Nora hingga akhirnya kakak beradik itu pun garlut. Sementara mereka bertiga malah asyik menontonnya. Ladies and gentlemen, but wait, Rachel's not down and out. Lalu saat itu dua tiang sudah muak pun memisahkan mereka dan mengatakan kalau dunia luar sudah melupakan mereka semua karena tidak ada yang tahu kalau mereka terdampar di pulau ini. Kemudian kita flashback ketika pesawatnya akan terjatuh. Dan ternyata memang benar kalau ini semua hanyalah rekayasa dari Griff. Karena pesawatnya tidak mengalami kecelakaan dan mereka sudah diberikan obat bius lewat makanan ketika di dalam pesawat kecuali Jeanette. Kemudian saat itu Griff pun mulai mengatur semuanya dan memindahkan mereka semua ke pulau tersebut secara terpisah. Namun ketika akan berangkat, Alex tidak sengaja membuat Jeanette terjatuh dan perut dari Jeanette menghantam sebuah besi. Akan tetapi meskipun merasakan sakit pada perutnya, di sini Jeanette tidak mengetahui kalau perutnya terluka, sehingga dirinya akan tetap melanjutkan rencananya karena tidak ingin membuat Griff merasa kecewa. I'm ready. Meskipun Griff sendiri menyadari kalau apa yang dilakukannya sangatlah berbahaya, namun dirinya tidak peduli karena ini semua demi kemajuan dari kaum wanita agar dapat bersaing dengan kaum laki-laki. Kembali ke pulau yang mana di sini mereka semua merasa khawatir karena mungkin saja tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka. Dan kini mereka pun sudah pasrah jika selamanya harus tinggal di pulau ini. Namun tiba-tiba saja Fatin mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah pesawat. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat merasa senang karena tidak lama lagi mereka akan pulang kecuali Selby yang hanya diam saja. Sementara itu di tempat lain Tom melaporkan pada Griff bahwa ada pesawat yang datang ke pulau tersebut dan berniat akan menyelamatkan mereka. Lalu Griff pun meminta kepada Tom untuk menyuruh Alex pergi ke pulau tersebut menjemput mereka sebelum pesawat itu datang untuk menolong mereka. Karena jika itu terjadi maka semua penelitiannya akan menjadi sia-sia. Sementara itu mereka masih menunggu pesawat itu kembali untuk menjemput mereka. Kemudian saat itu Martha menemukan permen dari tas milik Jeanette. These aren't candy, they're edibles. Oh, I know they're. Namun ternyata itu bukanlah permen melainkan ganja berbentuk permen. Tapi apa boleh buat, Martha sudah memakannya sehingga mereka pun menemani Martha memakan permen tersebut. Sedangkan Selby lebih memilih untuk menyendiri sambil minum dan tidak lama mereka semua pun teler. Lalu Selby pun datang dalam keadaan sudah mabuk, kemudian mereka pun bersenang-senang untuk merayakan karena sebentar lagi akan pulang. Kemudian saat itu Martha yang sedang oleng pun pergi ke dalam hutan dan melihat seekor kambing. Akan tetapi kambing itu langsung lompat ketika Martha mencoba untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba saja di sini Martha sangat terkejut karena dirinya melihat Alex di atas pohon. Melihat itu Martha pun langsung kembali dan memberitahukan hal tersebut pada mereka kalau patungnya hidup. Disebabkan Martha beranggapan kalau Alex adalah patung yang Tony temukan sebelumnya. Fucking Pinocchio. Karena merasa penasaran mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tentu saja patungnya tidak mungkin bisa hidup dan mereka mengatakan kalau Martha berhalusinasi karena dalam keadaan teler. Sementara di tempat lain Griff mendapatkan telepon dari Tom yang memberitahukan bahwa Martha melihat Alex di pulau tersebut. Mendengar itu tentu saja Griff pun sangat marah dan mungkin saja semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Malam harinya mereka melihat Selby yang sedang melamun, kemudian Fatin menghampirinya sambil memberikan sisir. Namun ketika Selby memakainya, sisir itu malah tersangkut di rambutnya. Lalu Fatin pun berniat membantunya, akan tetapi Selby menolak dan terlihat sangat frustasi. Kemudian Selby pun mengambil gunting dan langsung memotong rambutnya.
Lalu saat itu Liah pun meminta maaf kepada Shelby karena sudah menuduh Shelby sebagai mata-mata. Selain itu dirinya juga meminta kepada Shelby untuk bersemangat karena sebentar lagi mereka akan pulang. Sementara di tempat lain Susan memberitahukan kepada Griff kalau Martha melihat Alex itu dalam keadaan mabuk dan mengira kalau Alex adalah patung yang hidup. Dan ternyata Tom juga sudah mengurus tentang pesawat yang mereka lihat dan sudah dipastikan kalau pesawat itu tidak akan kembali untuk menolong mereka. Di mana itu artinya harapan mereka untuk pergi dari pulau ini tidak akan pernah terjadi kecuali Griff sendiri yang menolong mereka. Changes again. Esokan harinya terlihat mereka semua pun mulai kelaparan karena stok makanan sudah habis dan masih menunggu kedatangan dari pesawat tersebut untuk menyelamatkan mereka. Namun Liah merasa kalau pesawat itu tidak akan datang kembali karena semua ini sudah direncanakan agar mereka terdampar di pulau ini dan dibiarkan begitu saja untuk bertahan hidup. Setelah itu terlihat Tony, Martha, dan Shelby pergi ke hutan untuk mencari makanan. Food run? Maybe I should ask her to come. Tak lama di sana Shelby menemukan kotoran hewan, mungkin saja rusa atau kambing, dan Shelby berniat akan menangkapnya. Tapi ternyata Martha tidak setuju jika harus membunuh hewan untuk dimakan. Kemudian Shelby mengatakan kalau sekarang ini mereka butuh makanan untuk bertahan hidup karena jika tidak maka mereka semua akan mati kelaparan. Mendengar itu Martha tetap saja tidak setuju hingga akhirnya dirinya pun langsung pergi meninggalkan mereka. I don't want any part of this. Di sisi lain Liah merasa sangat frustasi karena dirinya sangat yakin kalau ini semua sudah direncanakan oleh seseorang. Apalagi pesawat itu dengan teganya tidak kembali untuk menolong mereka sampai-sampai Liah pun berniat akan berenang sejauh mungkin sampai ada yang menyelamatkannya. Melihat itu Dottie dan Patin pun mencoba untuk mencegahnya karena hal itu akan membuat Liah mati tenggelam, namun Liah tidak peduli sama sekali. Stop! Sementara itu Martha kembali menemukan kambingnya, namun tidak lama Shelby dan Tony pun datang. Karena Martha mengusir kambingnya, Shelby pun langsung mengejarnya. Sementara Tony dirinya sangat marah karena Martha tidak memikirkan mereka semua yang sedang kelaparan. Di sisi lain Rachel dan Nora melihat Liah sedang berenang ke tengah laut. Dan Rachel yang menyadari kalau Liah akan mengakhiri hidupnya pun langsung berenang untuk mencegahnya. Beruntungnya Rachel berhasil membawa Liah, lalu Patin pun berusaha menenangkan Liah dan memberikannya obat tidur. I want my mom. Sementara itu Shelby dan Tony berhasil menemukan buah-buahan. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat merasa senang dan langsung memakan buah itu sepuasnya. Di sisi lain Martha masih memikirkan perkataan dari Tony dan tiba-tiba saja kambing itu ada di belakangnya. Kemudian Martha yang kini sudah mulai sadar pun berubah pikiran lalu mengambil batu dan langsung saja singkat waktu malam pun poek, yang mana saat itu Liah terbangun dan berjalan sendirian ke dalam hutan. Namun tiba-tiba Liah mendengar suara dari Nora yang sedang bicara, dan ternyata Nora sedang bicara lewat kamera pengawas dengan Susan, di mana Nora mengatakan kalau Liah sangatlah berbahaya. Kemudian Liah pun mengatakan ternyata Nora adalah orangnya yang ada hubungannya dengan semua ini. Namun Nora mengelak dengan mengatakan kalau apa yang Liah lihat hanyalah mimpi karena dirinya masih dalam pengaruh obat tidur. Kemudian kita kembali ke masa yang sebenarnya, masa di mana Liah sudah keluar dari pulau tersebut, yang ternyata Agent Young dan juga Daniel adalah anak buah dari Griff, di mana hal itu menandakan kalau Liah belum terlepas dari Griff karena sekarang Liah sedang dikarantina di tempatnya Griff. Dan faktanya ternyata Nora adalah agent dari Griff yang sebenarnya, sedangkan Dottie hanyalah untuk pengalihan.
Yang mana di sini Nora pun diberi kebebasan oleh Griff untuk meminta bantuan padanya menggunakan ponsel yang sama seperti Janet. Namun Nora menyimpan ponselnya di atas pohon dan ternyata Nora lah yang meminta kepada Griff untuk mengirimkan obat-obatan tersebut. Kemudian Nora menyimpannya di pinggir pantai dan tanpa disengaja ditemukan oleh Shelby. Bukan hanya itu saja, Nora juga mengetahui kalau mayat Janet dibawa oleh Griff dan Nora selalu melaporkan tentang perkembangan mereka kepada Griff. Bahkan dirinya merasa khawatir karena Leah mulai curiga. Oleh karena itu Nora pun berniat akan membunuh Leah disebabkan takut rencananya akan berantakan. Namun ternyata Nora merasa kasihan dan tidak jadi untuk melakukannya. Keesokan paginya mereka yang sedang kelaparan pun merasa bahagia karena Martha membunuh kambing itu. Dan mereka tidak menyangka kalau Martha mampu melakukannya. You killed it. Sementara itu Leah baru terbangun dari tidurnya dan merasakan sakit pada kepalanya. Kemudian orang mengatakan kalau tadi malam Leah tidur sambil berjalan ke dalam hutan. Namun ternyata Leah tidak ingat apapun dengan kejadian tadi malam karena dalam pengaruh obat tidur. Tentu saja hal itu membuat Nora merasa sangat senang, lalu dirinya pun langsung melaporkannya pada Tom dan juga Susan bahwa Leah tidak ingat tentang kejadian tadi malam. Namun Nora sendiri tidak yakin akan hal itu. Kemudian saat itu Dottie pun mulai mengolah daging kambingnya dengan dibakar. Lalu Leah pun bertanya tentang buku milik Nora. Nora mengatakan kalau bukunya tertinggal di hutan. Tidak lama Shelby dan Tony pun datang dengan membawa buah-buahan. Yang mana di sini mereka berdua pun tidak menyangka kalau Martha akan membunuh kambing itu demi mereka. Dan ketika sedang memakan daging kambing itu, Leah pun pergi ke hutan untuk buang air kecil. Namun Nora yang melihatnya merasa curiga. Yang ternyata Leah ingat tentang kejadian tadi malam. Namun saat Leah sedang mencari sesuatu, tiba-tiba saja dirinya melihat Nora. Kemudian Leah pun langsung mengikuti Nora. Tapi sialnya Leah malah terjatuh ke dalam lubang yang cukup jauh. Tidak lama Nora pun datang dan Leah pun sangat marah meminta Nora untuk menjelaskannya. Namun untuk saat ini Nora tidak bisa menjelaskannya kepada Leah. Kemudian Nora pun langsung pergi dan melaporkan hal itu kepada Griff. Yang mana Nora meminta agar Griff segera membawa Leah dari pulau ini sebelum terlambat. Namun Griff akan menunggu lebih dulu selama 3 jam. 3 hours maybe? And we wait. 3 hours. Kembali ke Leah, saat ini dirinya pun berusaha untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Sedangkan Nora sudah kembali berkumpul dan di sini Rachel bertanya di mana Leah. Dengan santainya Nora mengatakan kalau Leah tidak ingin diganggu. Yeah, she said she wanted to be alone. Kemudian kita flashback dahulu ketika awal mula pertemuan Nora dan Griff di kantor polisi, di mana saat itu Nora berniat ingin bertemu dengan temannya di dalam penjara dan ternyata Griff adalah ibu dari temannya Nora. Kemudian Griff pun mengajak Nora untuk makan, lalu di sini Griff pun mulai menghasut Nora dengan mengatakan kalau gadis di luar sana mencari kesempurnaan dalam hidupnya, namun selama ini mereka semua selalu diatur oleh laki-laki. Dan bayangkan jika Nora bisa hidup bebas tanpa adanya beban, tanpa adanya tekanan dari siapapun dan benar-benar jadi dirinya sendiri. Mendengar itu tanpa rasa ragu Nora pun menerima ajakan Griff dan akan mengajak kakaknya. Imagine stepping away from it all. Creating a world that men don't control. Free. Logging off. Tell me, Nora. I want to help my sister. Kembali ke masa saat mereka terdampar, terlihat saat itu Rachel sedang berenang. Tak lama Leah datang membuat Nora sangat terkejut karena ternyata Leah bisa keluar dari lubang tersebut dan Leah pun terlihat sangat marah kepada Nora. Namun tiba-tiba saja Martha melihat hiu mendekati Rachel dan Nora pun mencoba untuk memanggil kakaknya, tetapi jarak mereka terlalu jauh hingga akhirnya
Kemudian kita kembali ke masa yang sebenarnya. Di sini Lia meminta tolong kepada Agent Yong karena dirinya tidak bisa bernapas. Dengan cepat Agent Yong pun membuka pintunya dan mengajak Lia ke tempat yang lebih luas agar bisa bernapas dengan nyaman. Dan di sini sebenarnya Agent Yong merasa kasihan kepada Lia karena terus dikurung di tempat ini. Namun apalah daya, Agent Yong tidak bisa berbuat banyak karena sebelumnya sudah pernah mencoba untuk membujuk Griff, akan tetapi Griff menolaknya. Kemudian Agent Yong pun memberitahukan kalau sekarang mereka sedang berada di sebuah pulau Pasifik dekat dengan Peru dan sekitar 250 km dari tempat Lia terdampar. About 150 miles east from where you were stranded. Mendengar itu Lia pun sangat merasa sedih. Namun Agent Yong meminta agar Lia bersabar karena jika sudah waktunya Lia akan pulang. Kemudian Agent Yong pun mengantarkan Lia kembali ke kamarnya. Dan tanpa diketahui oleh Agent Yong, Lia menyembunyikan kertas di tangannya, di mana kertas itu Lia gunakan untuk menahan pintu agar tidak terkunci. Malam harinya ketika waktunya tidur, Lia pun langsung pergi keluar, tapi tiba-tiba kemudian Agent Yong dan Griff pun langsung pergi untuk melihatnya. Dengan perasaan yang takut, Lia pun berusaha mencari jalan keluar. Tapi sial, tiba-tiba saja lampunya mati. Kemudian dia pun masuk ke salah satu ruangan untuk bersembunyi. Namun ternyata Griff dan Agent Yong tidak mengejar Lia dan mereka pun masuk ke salah satu ruangan. Yang ternyata itu adalah Selby yang sedang mendapatkan perawatan karena tidak bisa bernapas. Sementara Lia ternyata dirinya masuk ke ruangan yang terdapat monitor pengawasnya, dan di sini Lia pun melihat sekelompok laki-laki terdampar di sebuah pulau dan juga menemukan sebuah kertas bertuliskan Adam. Bersambung. Bagaimana lanjutannya? Apakah hanya Lia dan Selby saja yang berhasil bertahan hidup dari ide gilanya si Griff ini? Lalu bagaimana nasib Rachel yang diserang oleh Hugh? Dan bagaimana nasib Nora setelah ketahuan oleh Lia kalau dirinya adalah mata-mata Griff? Dan bagaimana juga rencana Griff selanjutnya? Oke, tunggu saja video selanjutnya. Dan pasti teman-teman semua pas penasaran banget kan? Dan tentu saja saya juga dalam part keduanya masih dalam tahap editing sama di-create, membuat script-nya dulu. Alah, tapi saya alhamdulillahnya saya bisa merekam siang. Dan kemarin-kemarin saya pasti ngerekam, bukan kemarin-kemarin, selama saya membuat alur cerita film pasti saya merekamnya malam terus sampai tengah malam sampai pagi. Halah, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa merekam siang. Dan mungkin itu juga dari doa teman-teman semua. Halah. Dan menurut teman-teman semua, macam mana tentang film ini? Pasti suka atau tidak? Menurut saya filmnya sih pasti kalian suka, dan saya juga menontonnya semacam mana gitu, penasaran baik. Alah, dan karena saya akan ngusip dulu kewahangan mencari jeler dan bentir alias apa itu ikan wader, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.